Halo teman-teman, perkenalkan saya Septina Doyanti dengan NPM 2350339. Di sini saya akan menganalisis sebuah kajian tindak tutur pada podcast yang berjudul Totalitas Ambing Memerankan Toke Bikin Jegel Takut Beneran dari channel YouTube Agak Lain Official. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini terdapat tautan yang digunakan untuk mengakses video podcast tersebut secara full untuk dianalisis. Selanjutnya, di sini terdapat dari pengertian tindak tutur, yaitu tindak tutur merupakan tindakan-tindakan yang ditampilkan lewat suatu tuturan menurut Yule tahun 2006 halaman 82. Tindak tutur merupakan tuturan performatif, yakni sebuah tuturan yang dikemukakan pada kondisi tuturan yang tidak mendeskripsikan atau menjelaskan atau menetapkan sesuatu dengan ukuran benar atau salah. Jadi maksudnya tindak tutur tersebut terjadi secara spontan yang digunakan tidak untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu. Nah, selanjutnya teman-teman, jenis tindak tutur yang kedua yaitu terdapat tindak ilokusi. Tindak ilokusi merupakan pengembangan dari tindak lokusi. Tindak ilokusi dinyatakan berhasil apabila memiliki efek dan efek tersebut dapat tercapai. Tindakan ilokusi dapat diketahui dan dipahami pendengar karena merupakan bentuk kesepakatan dan merupakan hal yang lazim dipahami oleh masyarakat. Nah, jadi tindakan ilokusi ini suatu hal yang bisa dibilang sudah menyuruh orang lain untuk mengerjakan sesuatu, namun secara tidak langsung tidak menyuruh untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi merupakan bagaimana pendengar memaknai hal percakapan tersebut. Nah, selanjutnya dari tindak ilokusi tersebut terbagi lagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, prediktif atau deklaratif, yaitu jenis tuturan yang memiliki efek sebagai sebuah putusan. Namun dalam putusan sebuah putusan, banyak hal yang harus dipertimbangkan, terutama fakta dan sebuah bukti. Fakta tersebut harus benar, dan efek yang didapatkan pun sangat besar dan kuat karena menyangkut nasib seseorang. Tuturan jenis ini harus diucapkan oleh orang yang memiliki kewenangan atau otoritas. Misalnya hakim di sebuah pengadilan, wasit di lapangan bola, juri dalam perlombaan, dan lain-lain. Kemudian bentuk ilokusi yang kedua yaitu eksersitivis atau direktif, yaitu sebuah jenis tuturan yang memiliki kekuatan dan efek karena tuturan ini memiliki dan menggunakan kuasa, hak, dan pengaruhnya. Sekilas hampir mirip dengan yang pertama itu deklaratif, namun eksersitivis mencakupannya lebih luas. Nah, tuturan eksersitivis ini tidak sekedar sebuah putusan, tetapi juga seseorang yang memiliki kewenangan bisa menggunakan kuasanya untuk melakukan hal lain yang tentunya memiliki efek bagi yang mendengarkan. Contohnya peringatan polisi kepada pelanggar kendaraan bermotor, kemudian nasihat ibu kepada anaknya, perintah bos terhadap anak buahnya. Kemudian bentuk ilokusi selanjutnya yaitu komisivis atau komisif, yaitu sebuah tindak tutur yang menunjukkan seseorang terikat dengan apa yang telah diucapkannya dan wajib melakukan atau menjalankan tuturannya. Contohnya yaitu sebuah janji ayah kepada anaknya untuk membelikan mobil-mobilan. Maka seorang ayah ini harus memiliki kekuatan untuk mengatakan janji tersebut memiliki konsekuensi, harus melaksanakan apa yang telah dikatakannya. Nah, jadi teman-teman, sebuah janji itu harus ditepati agar pihak yang dijanjikan tidak merasa dikecewakan. Kemudian jenis ilokusi yang keempat yaitu behabitivis atau ekspresif. Nah, yaitu jenis tuturan yang dihasilkan oleh penutur yang berkaitan dengan sikap serta tingkah laku sosial si penutur itu sendiri. Nah, behabitivis ini berkaitan dengan pengungkapan atau pendeskripsian perasaan, pikiran, dan emosi penutur. Contohnya yaitu ungkapan kenyesalan, permohonan maaf, dan terima kasih. Kemudian bentuk ilokusi yang terakhir yaitu ekspositif atau representatif, yaitu tuturan yang digunakan ketika menjelaskan secara terperinci sebuah sudut pandang, mengklarifikasi sesuatu dengan referensi, dan mengargumentasikan sesuatu.
ketika mengatakan sesuatu, kita membutuhkan argumentasi yang rinci agar tuturan tersebut dipahami. Kadang kita membutuhkan referensi untuk menjelaskan sesuatu. Misalnya, ketika kita menjelaskan bahaya rokok kepada seseorang yang sudah diperingati berkali-kali. Selanjutnya, jenis tindak tutur yang ketiga yaitu tindak perlokusi. Dalam perlokusi ini, efek atau konsekuensi yang dihasilkan bukan sebuah konvensi, tetapi telah dirancang dari awal sedemikian rupa sehingga yang mendengarkan akan terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh penutur, baik secara aktif maupun pasif. Ada unsur kesengajaan yang dibuat oleh penutur untuk mengarahkan isi tuturannya kepada yang mendengarkan. Menurut Bahar dan Yuansah, tahun 2017 halaman 49. Nah, ungkapan perlokusi ini juga biasanya ditemukan pada jenis tindakan persuasif, propaganda, ajakan, motivasi, menggembirakan, melakukan sesuatu, memikirkan tentang sesuatu, meredakan ketegangan, mempermalukan, menarik perhatian, dan lain-lain. Kata-kata tersebut dianggap bisa meyakinkan pendengar sehingga efek dari tindak perlokusi dapat benar-benar terjadi. Menurut Bahar dan Yuansah juga tahun 2017 halaman 49. Nah, jadi intinya tindak perlokusi ini merupakan suatu ungkapan yang ditunjukkan oleh penutur kepada lawan bicaranya agar bisa mempengaruhi atau mempersuasif lawan bicaranya. Selanjutnya, perlokusi ini terbagi lagi menjadi 5 bentuk, yaitu yang pertama ada deklarasi. Deklarasi yaitu jenis tindak tutur yang mengubah dunia melalui tuturan. Dalam tuturan ini, penutur harus memiliki peran institusional khusus dalam konteks khusus untuk menampilkan suatu deklarasi yang secara tepat, misalnya hakim di suatu pengadilan. Kemudian bentuk yang kedua yaitu representatif. Ialah jenis tindak tutur yang menyatakan apa yang diyakini oleh penutur, pernyataan suatu fakta, penegasan, kesimpulan, dan pendeskripsian sebagai sesuatu yang diyakini oleh penutur yang menggambarkannya. Misalnya, penutur itu mengatakan bumi itu datar. Nah, jadi penutur itu mengatakan hal tersebut harus dilandasi oleh fakta dan bukti yang ada. Kemudian bentuk perlokusi yang ketiga yaitu ekspresif. Ekspresif adalah jenis tindak tutur yang menyatakan sesuatu yang dirasakan oleh penutur. Tindak tutur ini mencerminkan pernyataan psikologis dan dapat berupa pernyataan kegembiraan, kesulitan, kesukaan, kebencian, kesenangan, dan kesengsaraan. Kemudian bentuk perlokusi yang keempat yaitu direktif. Direktif adalah jenis tindak tutur yang dipakai oleh penutur untuk menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Jenis tindak tutur ini menyatakan apa yang menjadi keinginan penutur. Tindak tutur ini meliputi perintah, pemesanan, pemohonan, dan pemberian saran. Selanjutnya, bentuk perlokusi yang terakhir yaitu ada komisif. Komisif adalah jenis tindak tutur yang dipahami oleh penutur untuk mengikatkan dirinya terhadap tindakan-tindakan di masa yang akan datang. Tindak tutur ini dapat berupa janji, ancaman, penolakan, ataupun ikrar. Jadi nama aslinya Wiganda tahu? Wiganda. Terus aku nemu surat kenal lahir. Wiganda, wih keren kan? Terus dicoret jadi Aming Supriyatna. Mungkin terlalu berwibawa Wiganda itu ya. Pada kajian ini, Aming mengatakan, nama aslinya Wiganda tahu, wih keren, terus dicoret jadi Aming Supriyatna. Mungkin terlalu berwibawa Wiganda itu ya. Nah, hasil kajian dari tuturan ini, Aming menggunakan tindak tutur ekspresif untuk mencari katakan tentang perubahan namanya yang terkesan mendadak, sehingga ia merasa nama Supriyatna itu terlalu Sunda dan nama Wiganda itu terasa terlalu berwibawa untuk dirinya. Sebenarnya Sumatera ini bukan Batak tapi Palembang. Oh, udah 2 kali salah, minus 1 juta udah. Aming mengatakan, sebenarnya Sumatera itu bukan Batak tapi Palembang. Hasil kajiannya ini menyatakan argumen bahwa darah Sumatera yang melekat dari dirinya itu bukan suku Batak, tetapi Palembang. Dalam hal ini, Aming menggunakan tindak tutur representatif. Makanya kan paduan Sunda dan Palembang ya, lembut dan keras. Ya. Lagi kerja negosiable banget.
Dalam hal ini, Aming mengatakan, makanya kan paduan Sunda dan Palembang itu ya lembut dan keras, kalau lagi kerja negosiabel banget. Dalam hal ini, Aming menggunakan tindak tutur representatif untuk memberitahukan bahwa perpaduan Sunda dan Palembang itu mudah untuk diajak negosiasi ketika bekerja, karena Sunda itu identik dengan lembut dan Palembang itu identik dengan keras. Cara gestur dan cara apa? Dialek. Language terlalu nutrijel gitu. Lalu bener. Aming mengatakan, secara gestur dan secara language terlalu nutrijel ya. Di sini, Aming menggunakan tindak tutur ekspresif saat mengatakan hal tersebut bersamaan dengan memperlihatkan sisi feminimnya. Itu pun karena kehidupan kaum duafa kan susah banget, sulit banget ya. Jadi emang berkesenian cari duit gitu. Aming berkata, itu pun karena kehidupan kaum duafa susah banget ya, sulit banget jadi berseni cari duit gitu. Di sini, Aming menggunakan tindak tutur ekspresif saat mengatakan hal tersebut dengan merendahkan dirinya menggunakan sebutan duafa karena sisi ekonominya yang sulit pada masa lalu. Anak FSRD ITB tuh, nyeninya asli. Di sini, Boris mengatakan anak FSRD ITB tuh nyeninya. Nah, dalam hal ini, Boris menggunakan tindak tutur representatif dengan menyampaikan pendapatnya bahwa anak Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB itu nyeni banget. Artinya, mereka memiliki nilai estetika yang tinggi, unik, indah, dan sangat kreatif. Asli, orang aku aja pernah datang ke pasar seni. Wow, Seru ya. seru sih. Terakhir tahun Indra mengatakan, orang aku aja pernah datang ke pasar seninya. Wow. Aming berkata, seru ya? Indra menjawab, seru sih. Nah, di sini Indra menggunakan tindak tutur ekspresif dengan memberitahu bahwa ia sempat datang ke pasar seni ITB dan itu sangat mengagumkan sekali yang ditunjukkan dengan kata wow. Aming pun memberikan pertanyaan penegasan kepadanya bahwa pasar seni di sana itu benar-benar seru. Jadi dia tuh bawa tas zaman dulu isinya duit semua. Uang kes-kes gitu. Kaya banget kan? Iya dong. Aming menyatakan, jadi dia tuh bawa tas zaman dulu isinya duit semua. Indra menjawab, oh uang kes-kes gitu. Aming menjawab, kaya banget kan? Nah, dalam hal ini, Aming menggunakan tindak tutur representatif dan ekspresif dengan dia bercerita bahwa ayahnya pada masa dulu pernah membawa tas isinya itu uang semua dan ia pun menegaskan bahwa hal itu menggambarkan bahwa keluarganya kaya raya pada masa itu. Sampai ingat kalau makan ya, ada ayam, itu masih sedih banget. Ada ayam satu, nasinya kan tau yang semetung, nasi yang penuh banget. Ayam satu dibagi 4, kadang dibagi 6. Sedih nggak? Sempat pada masa itu ya. Oh, berat. Ayam seekor. Aming menyatakan, sampai ingat kalau makan ya ada ayamnya, itu mah sedih banget. Ada ayam satu, nasinya semetung tahu, nasi yang penuh banget. Ayam satu dibagi 4, dibagi 6, sedih nggak? Indra menjawab, sempat pada masa itu ya. Aming menjawab, Nah, di sini Aming menggunakan tindak tutur ekspresif untuk menceritakan kondisi ekonominya di masa lalu yang sulit. Ia mengungkapkan rasa empati, kesedihan, dan fakta mengenai perjuangan keluarganya. Dia tahu kayak kalau gua keras dia bakal lebih buas lagi kayak gini doang. Mingki sambil ngedirect kayak begitu, cara ngedirect kayak storyteller gitu kan. Namanya cinematic theater. Cara ngedirectnya ke storyteller kayak dalang. Aming berkata, dia tahu kayak kalau gua keras, dia bakal lebih buas lagi kayak gini. Minki sambil ngedirect, emang gitu cara ngedirectnya kayak storyteller gitu kan, caranya kayak dalang. Nah, dalam konteks ini, instruksi sutradara yaitu Joko Anwar yang diperankan kembali oleh Aming kepada aktor untuk memberikan respon tertentu saat syuting. Tindak tutur ini menggunakan tindak tutur direktif yang digunakan di sini untuk mengarahkan perilaku atau tindakan seseorang agar sesuai dengan instruksi yang diinginkan demi kebutuhan adegan film. Ternyata baru nyadar apa yang bikin waras harus tetap mati, itu aja. Aming berkata, ternyata baru nyadar apa yang bikin waras yaitu harus tetap berakting sampai mati, itu aja. Nah, dalam hal ini Aming menggunakan tindak tutur
permisif dengan menegaskan komitmen atau prinsip hidupnya sebagai seorang aktor yang harus tetap berkarya. Kalimat ini merupakan komitmen terhadap diri sendiri bahwa ia akan terus berakting sebagai bentuk pengobatan atau cara untuk tetap waras dan hidup.